Krisis itu selalu ada 3 serangkaian masalah. 1 pangan, 2 energi, 3 kurs. 1 pangan, 2 energi, 3 kurs. Okay. Itu selalu yang terjadi. Nah, yang berdampaknya adalah fiskal, ekonomi, dan kehidupan rakyat. 3 juga yang dampaknya. Nah, bersyukur sebenarnya Pak Prabowo ini walaupun dapat persoalan yang sangat besar dari Jokowi harus menyicil utang 1.500 triliun per tahun. Per tahun? Okay. Per tahun. Tapi pangan stabil. Oke. Kurs tidak terlalu goncang. Artinya hanya BBM stabil? Ya, nggak terlalu goncang. Iya. Yang hanya menghadapi energi. Dan energi, saya ingin menyampaikan angka-angka yang disampaikan Pak Fuad tadi, saya menyatakan justru krisis ini berkahnya ke Indonesia lebih besar. Maksudnya Indonesia diuntungkan justru? Ya, saya kasih hitungin. Oke. Minyak kita memproduksinya 540.000 barel per hari. Kalau naik $50, artinya ada penambahan pendapatan 390 miliar per hari. Ya, nah subsidi BBM itu dengan dengan gas melon itu hanya setahun kalau dimasukkan kompensasi hanya 370 miliar per hari. Artinya surplus. Bentar. Kan kita net importer, kita lebih besar importnya dibanding ekspornya. Saya membatasi terhadap subsidi saja. Okay. Itu dampak lain. Nah, sebentar, subsidi gimana? Itu kan tadi gimana? Subsidi pelan-pelan. Yang ditanggung pemerintah kan adalah subsidi lain dengan kompensasi ya. Subsidi bahan BBG, gas, LPG sama BBM itu sekitar 300, kalau naik pun hanya menjadi 370 miliar per hari. Sementara pendapatan bertambah ya? 370 miliar rupiah per hari. Pendapatan dari minyak tadi dari 540.000 barel per hari itu 390 miliar. Artinya ada surplus 20 miliar. Nah, saya mau masuk yang lain. Saya punya data gini. Batu bara itu naiknya sejak perang ini itu 35%. Harga batu bara naik. Sejak perang Iran nih? Sejak perang Iran. Karena konversi BBM susah, ganti batu bara. Nah, terus jadi kalau presiden, mungkin saja mereka sudah menghitung karena Pak Bahlil juga, Pak Presiden Prabowo mengurangi loh produksi batu bara dari hampir 900 juta menjadi 600 juta. Kalau mau menambah, naikkan lagi aja ke 800 juta. Maka pendapatan negara naik. Nah, dan saya setuju usulan itu sekarang harus pajak ekspor naik karena ini windfall. Windfall itu negara. Hutang 1,5 ribu triliun warisan Jokowi. Tapi jangan nangis dulu. Krisis itu selalu 3 serangkai. Pangan, energi, kurs. Dampaknya fiskal jebol, ekonomi limbung, rakyat teriak. Tapi tenang, ini bukan cerita horor. Prabowo dapat warisan panas dari Jokowi. Hutang 1,5 ribu triliun per tahun. Bayangin, utang segitu harus dicicil setiap tahun. Tapi herannya, pangan stabil. Kurs juga nggak goncang-goncang amat. Artinya apa? 2 dari 3 serangkai krisis masih bisa dijaga. Itu prestasi, bukan kebetulan. Nah, yang bikin Said didungakak, krisis perang Iran ini ternyata lebih banyak berkahnya daripada musibahnya. Iya, berkah. Batu bara naik, nikel naik, CPO naik, semua komoditas kita melambung. Rezeki nomplok dari perang, namanya windfall profit. Jadi jangan lebay. Jangan kayak orang baru pertama kali dengar kata krisis terus langsung histeris. Krisis itu bukan cuma bikin rugi, tapi juga bisa bikin cuan kalau negara punya akal. Dan Indonesia punya akal, punya sumber daya, punya strategi. Kritik boleh, tapi jangan karena sakit hati atau masih nyesal kalah pilpres terus bikin narasi bencana. Karena faktanya, hutang berat tapi pangan aman. Tekanan global tinggi tapi kurs masih terjaga. Dan krisis ini malah ngasih kita berkah lewat komoditas. Jadi yang masih panik, coba tarik nafas. Krisis bukan akhir segalanya. Apalagi kalau kita pintar memanfaatkan rezeki nomplok dari perang. Yang penting bukan banyak nangis, tapi banyak kerja.
Nah, karena kenaikan windfall itu negara harus mengambil. Jadi jangan juga pengusaha dia nggak mau ngasih karena itu windfall. Windfall itu ada ya windfall. Nah, itu batu bara. Kita masuk ke nikel. Nikel juga naik 20%. Kenapa nikel naik? Nah, itu karena harga-harga dunia ini naik semua. Nah, nikel ini dibutuhkan naik semua. Kenapa nikel naik? Mungkin karena permintaan baterai tinggi jadi nikel naik. Nah, mungkin negara lain terhalang, maka Indonesia muncul naik 20% loh. Nah, dia juga menurut saya ini kan Menteri SDM juga mengurangi kuota, naikkan lagi aja kuota. Kuota tahun 2025 itu 370 juta ton. Diturunkan menjadi 270 juta ton. Ada 100 juta ton. Naikkan lagi aja untuk menutupi ini semua. Kemudian timah naik ini 16%, naik harganya. Nah, produksinya memang harus naik lagi. Tahun lalu kan sekitar 21 ribu ton. Kalau naikin lagi menjadi 50 ribu ton, naik dong pendapatan negara. Nah, CPO ini naik 20% dari. Nah, ini walaupun mungkin produksinya akan turun, tapi harganya naik 20%. Artinya ada berkah di samping musibah. Dan saya menyatakan kasus perang ini lebih banyak sepertinya berkahnya daripada musibahnya. Oke, saya berikan bahasa. Perang Iran ini lebih banyak untungnya buat Indonesia ketimbang ruginya. Ya, oke. Karena begini. Ekonomi kita tuh ekonomi sumber daya alam, bukan. Jangan jadi buzzer ketakutan. Nikmati rezeki nomplok dari krisis. Iran mainkan Selat Hormuz, kita mainkan pajak tambang sendiri. Batu bara naik, nikel naik, timah naik, CPO naik, semua komoditas kita melambung gara-gara perang. Ini bukan musibah, ini windfall profit. Rezeki nomplok yang kalau dikelola pintar bisa bikin negara kaya raya. Tapi kok ada yang sibuk nyebarin hoax? Sibuk bikin panik? Aiman udah bilang, perang Iran lebih banyak untungnya daripada ruginya. Said Didu nimpalin, ekonomi Indonesia itu ekonomi sumber daya alam. Kalau harga dunia naik, kita ikut naik. Berkah di samping musibah dan berkahnya lebih gede. Tapi yang terjadi sekarang, influencer, aktivis medsos, buzzer bayaran pada rame-rame nyebarin ketakutan. Hoax BBM naik, hoax krisis pangan, hoax negeri mau bubar. Padahal faktanya pangan stabil, kurs terjaga, komoditas cuan. Yang kacau cuma mereka yang cari muka dari keresahan. Kritik boleh, waspada wajib. Tapi kalau kritiknya cuma karena sakit hati atau masih nyesal kalah pilpres, jangan bungkus dengan narasi bencana. Kasih data dulu, baru ngomong. Jangan karena kita nggak bisa mainin Selat Hormuz, lalu kita sibuk nyebarin hoax biar rakyat histeris. Maka sebagai warga negara, tenang, nggak usah takut, nggak usah panik. Yang perlu diwaspadai bukan harga BBM, tapi buzzer yang hidupnya dari gorengan isu. Krisis ini berkah, bukan bencana. Asal kita nggak gampang diadu dompet sama kepentingan pribadi orang-orang yang cari sensasi. Sekali lagi, waspada boleh, tapi jangan bodoh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.